Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, untuk memperbincangkan terkait dengan serangan KKB di Papua sudah bergabung bersama kami analis resolusi konflik Adriana Elizabeth. Selamat siang Bu Adriana, salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di Newsline. Selamat siang. Baik, Bu Adriana, ini lagi-lagi prajurit TNI begitu yang tewas saat kontak senjata dengan KKB di Papua. Konflik ini sepertinya Bu Adriana tidak kunjung usai begitu. Apa sebetulnya akar permasalahan dan bagaimana solusi yang paling konkret dilakukan untuk segera menyelesaikan konflik ini? Baik Mbak Widya, pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita atas gugurnya TNI kita yang bertugas di Papua. Dan turut prihatin atas anggota yang mungkin sekarang masih dalam perawatan. Betul sekali tadi disampaikan kekerasan di Papua terus meningkat. Ini menjadi sebuah siklus yang memang tidak mudah kemudian kita untuk mengurai. Walaupun sebetulnya satu persatu ada jalan untuk menyelesaikan persoalan, tapi tampaknya yang selalu muncul ini adalah kontak senjata. Dan kita tidak tahu lagi siapa yang salah dan siapa yang benar, karena siklus itu seperti itu. Nah, untuk bisa keluar dari, saya menyebutnya ini jebakan konflik ya, ini karena konfliknya sudah terlalu panjang, memang harus ada pihak-pihak yang berpikir untuk jangka panjang ini mau diselesaikan seperti apa. Misalnya begini, konflik bersenjata yang terjadi di Papua ini kan sekarang ini TNI, Polri kan menghadapi KKB yang isinya anak-anak muda. Ini agak berbeda karakternya dengan mereka yang bergerak di tahun-tahun sebelumnya atau yang lebih senior begitu. Di situ ada militansi yang lebih tinggi dan juga ada karakter-karakter anak muda yang agak berbeda. Bahkan kemudian KKB ini juga disebutkan sebagai kelompok-kelompok yang sering melakukan aksi-aksi teror. Jadi sifatnya atau karakternya berbeda. Ini kita harus paham juga. Ya, ini kemudian menjadi challenging juga karena memang jaringan KKB ini diisi oleh orang-orang yang lebih muda begitu. Nah, tapi pertanyaannya kalau kita tahu Indonesia sudah punya Satgas Nemangkawi yang kemudian diganti menjadi namanya Operasi Damai Kartens. Apakah menurut Ibu Adriana dengan adanya Satgas atau Operasi Damai Kartens ini belum cukup untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan pendekatan-pendekatan yang katanya lebih humanis begitu terhadap mereka para pelaku KKB ini? Kita harus sepakat dulu dengan kata damai. Operasi Damai Kartens itu secara substansi baik. Tapi kata damai ini harus kita sepakati bahwa tidak boleh ada lagi aksi-aksi kekerasan. Nah, bagaimana mencegah itu? Jadi tidak cukup dengan nama damai itu, tetapi kita masih melihat terus terjadi kekerasan. Nah, yang harus kita cari adalah sumber-sumber kekerasannya itu apa. Kalau dengan KKB ini kan saya melihat ada rasa marah, rasa kecewa, yang kemudian dilampiaskan dengan cara-cara seperti ini. Jadi ada ingin balas dendam dan sebagainya. Dan dengan karakter anak-anak muda yang tentunya ketika mereka diberi senjata misalnya, bagaimana mereka menggunakan itu gitu. Nah, ini kemudian kita lihat bahwa persoalan di satu hal ini saja memang menjadi sangat rumit gitu. Tapi yang lain yang perlu kita tahu, kita jangan terpaku kepada konflik bersenjatanya. Tapi ada banyak aspek yang harus kita lihat, termasuk terkait dengan anggota-anggota KKB ini. Apakah mereka kemudian bisa dibantu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Jadi mereka tidak bergabung dengan kelompok KKB misalnya. Jadi ada aspek sosial ekonomi juga di situ yang harus kita perhatikan. Karena kalau tidak coba keluar dari jebakan ini, kita akan terus bercerita hal yang sama. Jadi berulang-berulang terus seperti ini. Ada faktor sosial ekonomi. Ini berarti sudah memang jelas ada disparitas atau kesenjangan ekonomi yang sangat jomplang begitu. Yang akhirnya tadi kata-katanya menarik, ada balas dendam di situ. Ketika tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, yakni kesejahteraan atau kesetaraan kesejahteraan, akhirnya mereka melakukan sesuatu yang radikal dan itu merupakan bentuk balas dendam tadi yang Ibu Adriana Elizabeth sebutkan. Betul demikian, Bu? Ya, karena ini ada sejarah panjang kekerasan di Papua. Sekali lagi kalau bicara siapa yang benar, siapa yang memulai itu sulit karena sebagai sebuah siklus. Tapi ada sejarah kekerasan yang menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan. Nah, ketika mereka punya kesempatan untuk mengekspresikan ketidaksukaan itu, termasuk dengan aksi-aksi teror misalnya, itulah ungkapannya.
Apa yang mereka tidak bisa terima selama ini diungkapkan seperti itu. Nah, sebagai sayap militer dari kelompok Papua Merdeka ini, ya cara-cara mereka dengan bersenjata juga. Gitu. Walaupun tadi ketika anak-anak misalnya direkrut, kemudian mereka diberi senjata, tapi ya tidak diberitahu bahwa ini sebenarnya dalam tanda petik melakukan pergerakannya seperti apa. Ya ini yang kita lihat hari ini. Baik. Ini harus ada cara untuk mendekati kelompok-kelompok di sana. Baik, ada pendekatan-pendekatan yang lebih spesifik untuk bisa merangkul mereka yang ada di sana. Tapi begini, Bu Adriana, yang menarik kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh KKB, tidak hanya masyarakat sipil saja yang menjadi korban. Kalau kita runut lagi, selain ada tenaga kesehatan, juga pernah ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata. Teknisi komunikasi terakhir. Teknisi komunikasi pernah juga. Dan sekarang ini juga semakin menambah panjang, yaitu adalah anggota TNI. Kenapa kalau menurut Bu Adriana kelompok-kelompok ini yang disasar, Bu? Begini, sekali lagi karena ini daerah konflik, jadi daerah yang penuh kecurigaan, saling curiga. Terutama juga KKB sangat curiga dengan siapa orang-orang yang bekerja di Papua. Betulkah mereka orang sipil yang bekerja di sana ataukah mereka bagian dari aparat keamanan misalnya? Kecurigaan itu ada. Makanya kemudian kita melihat korbannya itu justru dari orang-orang yang bekerja baik di Papua. Itu satu. Nah, untuk kasus yang terakhir yang terkait dengan Palaparing itu, misalnya menurut saya yang juga harus diinformasikan begini. Perusahaan kan tahu itu daerah konflik. Jadi ketika merekrut karyawan untuk bekerja di daerah konflik harus diberitahu ada resiko-resiko seperti ini. Itu artinya juga kekecewaan itu bisa luas sekali ekspresinya, termasuk menyatakan tidak setuju ada pembangunan karena kami tidak minta pembangunan. Tapi mereka yang bekerja kan tidak tahu. Jadi karyawan itu harus diberitahu resiko-resiko mereka kalau mau bergabung bekerja di wilayah konflik. Gitu. Baik, Bu Adriana, tadi juga dikatakan di awal bahwa memang pendekatan yang dilakukan sebetulnya pendekatan secara humanis, persuasif, lobby dan negosiasi dan lain sebagainya. Siapa sebetulnya yang paling tepat untuk melakukan hal itu semua? Kalau kita lihat kelompok bersenjata cukup resisten terhadap para aparat karena tadi ya penuh dengan kecurigaan. Siapa yang paling tepat pihak untuk mengorkestrasikan komunikasi yang baik dengan KKB? Pertama, komunikasi itu harus mengarah pada sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau komunikasi itu sifatnya juga mendorong orang untuk saling masih terus curiga, berarti ini cara berkomunikasinya salah. Yang pasti KKB itu menarget aparat terutama TNI. Berarti yang mendekati tidak bisa TNI. Harus ada pihak-pihak lain, misalnya pemerintah daerah, kemudian dengan Majelis Rakyat Papua, dengan DPR Papua dan elemen lain di sana yang memberikan akses untuk bertemu dengan KKB. Jangan TNI juga, karena memang sudah jelas ini yang disasar ini memang TNI kita gitu. Jadi, tetapi artinya itu belum pernah diupayakan menurut saya. Ya, jadi selalu yang dihadapi adalah ketika KKB melakukan serangan atau seperti kasus terakhir ini diduga, kemudian aparat kita baru bergerak. Itu juga menurut saya tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena KKB-nya masih ada gitu. Nah, KKB ini harus di-approach secara khusus. Tapi tidak TNI juga yang melakukan pendekatan ya menurut saya. Ya. Ya, Bu Adriana, terakhir kalau kita melihat kelompok KKB ini kan pemimpinnya berbeda-beda. Kelompoknya ini juga ada banyak, namun tidak dalam jumlah yang besar-besar sebenarnya. Apa yang kemudian masih menjadi tantangan tersulit untuk bisa menaklukkan kelompok-kelompok kecil-kecil ini sebenarnya, Bu Adriana? Begini Mas Jason, kalau dibilang kecil-kecil karena penduduk Papua juga tidak sebesar yang lain ya. Artinya walaupun jumlahnya tidak banyak, mereka eksis. Dan di setiap tempat itu mereka punya otoritas masing-masing. Tidak ada cara lain, harus didekati satu-satu. Jadi komandan di Kodam 3 seperti Egyanus harus didekati bagaimana. Kemudian komandan yang lain harus didekati bagaimana. Hanya itu caranya menurut saya. Karena memang seperti itu heterogenitas Papua. Termasuk pemimpin-pemimpin dari kelompok-kelompok bersenjata ini. Baik, Bu Adriana Elizabeth, analis resolusi konflik. Terima kasih sudah memberikan pencerahan di Newsline dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat selalu.